Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kita dalam pelajaran hadis. Sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan hadis yang ke-18. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arrama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Hadis ini sudah kita sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya barang siapa yang merasa hebat dengan dirinya dan bersifat angkuh ketika ia berjalan, maka nanti Allah akan berjumpa dengannya dalam keadaan marah. Hadis riwayat Ahmad. Kita sudah menjelaskan bahwa hadis ini di dalamnya pelajaran yang kita ambil adalah larangan dari bersifat sombong yang ditunjukkan dengan dua tanda. Yang pertama adalah merasa dirinya besar atau merasa hebat dari perkataan Nabi, "Man ta'azama fi nafsihi." Kemudian tanda yang kedua adalah waqtala fi mishyatihi, yaitu merasa sombong dan angkuh ketika dia berjalan, yaitu ketika menunjukkan kehebatannya atau merasa hebatnya itu di depan orang lain, atau dalam arti lain dia merendahkan sesamanya di depan orang lain. Maka inilah tanda yang kedua. Maka hadis ini, pelajaran yang kita ambil, yang kita pelajari di dalam hadis ini adalah larangan dari sifat sombong, yang setiap muslim tidak boleh memiliki sifat tersebut. Dan balasannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti dia akan berjumpa dengan Allah pastinya di hari kiamat dalam keadaan Allah marah kepadanya. Dan ingat, sudah pernah kita sampaikan bahwa kemarahan Allah tidak sama seperti kemarahan makhluknya. Kemudian adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah masih berkaitan dengan beberapa sifat yang tercela di dalam Islam, yaitu di hadis yang ke-19 yang akan kita pelajari adalah hadis yang berkaitan dengan sifat berbohong. Sifat berbohong yang secara asal, ya, kita ketahui bahwa bohong adalah sifat yang tercela, yang dilarang di dalam Islam. Dan di dalam hadis ini secara khusus yang dimaksudkan adalah, nanti akan kita jelaskan, yaitu berbohong ketika berbicara dengan maksud untuk membuat orang lain tertawa. Ya. Bohong secara asal hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya. Dan di dalam hadis yang kita pelajari bukan hanya sekedar bohong, tapi dengan menukilkan atau dengan maksud berbohong dalam pembicaraan dengan maksud agar orang lain tertawa. Ya, ini juga adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Maka ketika kita melihat misalnya, ya, beberapa kaum muslimin atau beberapa orang yang ketika berbicara, ya, dia menukilkan misalnya kisah-kisah atau kejadian-kejadian atau kabar-kabar yang ternyata itu bohong, niatnya atau tujuannya adalah supaya orang tertawa. Ya, kita tahu maksudnya adalah dia berbuat lucu, dia berbuat sesuatu yang humor, ya, dia membuat candaan, kemudian menukilkan atau mengkabarkan sesuatu yang tidak benar. Dalam arti di sini dia berbohong. Ya, kemudian tujuannya agar orang lain tertawa, ya. Maka ini yang tidak dibolehkan, ini yang akan kita belajar di dalam hadis ini, ya. Jadi kita lihat apabila khususnya di zaman sekarang, ya, kita semua tahu misalnya, ya, orang-orang yang membuat atau istilah yang kita yang cukup terkenal di zaman sekarang ini adalah yang namanya stand up comedy. Ini adalah sesuatu yang dilarang apabila yang dinukilkannya atau yang dibicarakannya adalah sesuatu yang bohong, kemudian orang lain tertawa. Ya, komedi-komedi, humor, cerita lucu, ya, yang ternyata
cerita-cerita itu adalah cerita bohong dan dusta, inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini, bahwa hal tersebut dilarang di dalam Islam, adalah sifat yang tercela yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ia berbohong, mengkabarkan suatu kabar yang dusta, tidak benar, niatnya, tujuannya untuk membuat orang lain tertawa. Hal-hal yang seperti ini, apapun itu bentuknya, seperti yang kita katakan tadi, apabila terjadi seperti itu, kata Nabi SAW, wailun lahu, maka celakalah baginya. Ketika Nabi mengatakan celaka, maka yang dimaksudkan dia nanti akan celaka, baik itu di dunia dan juga nanti celaka di akhirat, akan dihisab apa yang telah diucapkannya dari lisannya tersebut, kebohongannya yang telah disampaikannya itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Maka kita sampaikan hadisnya dan nanti akan kita nukilkan tulisannya untuk dicatat oleh adik-adik sekalian. Kata Nabi SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Sekali lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma, wailun lahu thumma wailun lahu. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Naam, artinya Nabi SAW bersabda, celakalah bagi seseorang yang berbicara kemudian ia berbohong untuk membuat suatu kaum tertawa, maka celakalah baginya, kemudian celakalah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini adalah hadisnya, hadis ke-19 yang kita pelajari, yaitu sabda Nabi SAW, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma, wailun lahu thumma wailun lahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Artinya celakalah bagi orang yang berbicara kemudian dia berbohong untuk membuat suatu kaum tertawa, maka celakalah baginya, kemudian celakalah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Demikian pelajaran atau materi yang ke-19 ini kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti akan di share tulisannya. Adik-adik semua dimohon untuk bisa menulis di bukunya masing-masing seperti biasa. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi